Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwit Ayu Novitasari selaku dosen pengarah mata kuliah manajemen pembiayaan syariah di kelas 4C, serta teman-teman semua yang selalu saya banggakan. Izinkanlah kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami berupa makalah dan juga PowerPoint pada hari ini. Kami, kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Endah, Andriani Kumala, dan juga Amelia akan menjelaskan sedikit terkait materi pembelajaran akad-akad dalam perbankan syariah. Berikut rangkaian penjelasannya. Baiklah, penjelasan pertama oleh rekan saya, Amelia Nursantika, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nursantika akan menjelaskan beberapa slide ya. Yang pertama itu apa itu akad? Secara istilah fikih muamalat Islam, akad itu kontrak antara dua belah pihak yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu perbedaan akad dan wa'ad. Yang pertama yang terletak pada akad yaitu kontrak antara kedua belah pihak, sedangkan yang di wa'ad itu janji atau promise, ya kan? Itu kan janji antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kedua itu di akad itu mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Sedangkan di wa'ad itu mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, di akad itu term and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Kalau di wa'ad itu term dan condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Yang terakhir itu yang di akad itu bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka itu menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Kalau yang di wa'ad itu, bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka sanksinya diterima lebih. Penjelasan kedua yaitu oleh saya sendiri, Andriani Kumala, NIM 090, yaitu mengenai macam-macam akad dalam perbankan syariah. Akad atau perjanjian itu memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama akad tabaru dan juga akad tijaroh. Ini bisa dilihat pada slide keempat PowerPoint. Akad tabaru itu dibedakan lagi menjadi 3 macam. Yang pertama meminjamkan harta atau lending money, qard, rahan, hiwalah, kemudian meminjamkan jasa kita, wakalah, wadi'ah, al-kafalah, memberikan sesuatu, giving something, seperti hibah, wakaf, dan sedekah. Kemudian akad tijarah juga dibagi menjadi 2, NCC dan juga NUC. Dari yang pertama dulu, akad tabaru. Akad tabaru yaitu akad yang dimasukkan untuk tolong-menolong sesama dan murni semata-mata untuk tujuan mengharap ridho Allah. Jadi di sini tidak ada unsur untuk mencari keuntungan, hanya karena untuk mengharap ridho Allah, bukan untuk mencari fee atau keuntungan seperti itu. Atau biasa kita sebut bahasa ekonominya non-profit oriented. Di sini ada 3 bentuk tabaru. Yang pertama meminjamkan harta. Dalam meminjamkan harta, akadnya dibagi menjadi 3, yaitu qard, kemudian rahan, dan juga hiwalah. Qard yaitu suatu akad antara dua pihak di mana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak yang kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis yang ia terima dari pihak pertama. Dan bank tidak memberikan syarat atau imbalan apapun atas pinjaman ini. Contoh prakteknya dalam lembaga keuangan syariah itu biasanya untuk keperluan yang mendesak yang sifatnya ta'awun atau sosial.
misalkan bisa untuk keperluan konsumtif ataupun keperluan produktif. Namun di sini bank tidak diperbolehkan untuk mengambil untung dari sini. Kemudian yang kedua yaitu rahan adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang. Aplikasi rahan dalam LKS dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama rahan sebagai produk pelengkap, yang kedua rahan sebagai produk sendiri. Produk pelengkap itu misalkan pembiayaan bai al-murabahah, kemudian rahan sebagai produk sendiri itu misalkan di negara Malaysia menggunakan akad rahan sebagai produk sendiri. Ini tuh sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Jadi pegadaiannya secara Islam ini rahan. Kemudian hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela. Contohnya dalam lembaga keuangan syariah yaitu membantu supplier untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Kemudian yang kedua yaitu menjamkan jasa, ada wakalah, wadiah, dan al-kafalah. Wakalah itu contohnya bank menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik pada perusahaan listrik. Kemudian wadiah, contohnya giro wadiah, tabungan wadiah. Kemudian al-kafalah seperti mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas seperti rahan. Bank juga menerima dana dengan prinsip wadiah. Kemudian bank mengganti biaya atas jasa yang diberikan. Al-kafalah ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. Kemudian memberikan sesuatu atau giving something, sedekah, wakaf, kemudian hibah, ini memberikan sesuatu kepada orang lain. Contohlah wakaf, ya ada produk atau rumah zakat ini. Kemudian yang kedua yaitu akad tijarah, kan yang pertama tadi akad tabaru, kemudian yang kedua ini akad tijarah. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut pautkan for profit transaction. Jadi di sini sebuah akad yang dimaksudkan oleh lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah untuk mendapatkan keuntungan. Ada dua macam. Yang pertama NCC atau Natural Certainty Contract, yaitu kontrak akad dilakukan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan yang awal kontrak perjanjian. Macam-macam dari NCC ini ada akad jual beli dan juga akad sewa menyewa. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada makalah kami halaman 15, 16 dan seterusnya itu ada. Kemudian yang kedua sewa menyewa, ini contohnya seperti ijarah, ijarah mutahiyah, bitamlik, kemudian jualah. Kemudian jenis yang kedua yaitu natural certainly contract, adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima, melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima, sehingga tidak ada kepastian nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Macam-macam NUC yaitu musyarakah, mufawadah, inan, wujuh, abdan, muzarobah, muzaroah, dan juga musaqah. Jadi kesimpulannya dari yang akad tabaruk tadi tidak mengambil keuntungan, hanya untuk istilahnya menolong. Kemudian yang kedua yaitu akad ijarah, ini bertujuan untuk mengambil keuntungan. Seperti itu kurang lebihnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia Indah. Dipersilahkan. Definisi perbankan syariah dan fungsi serta prinsipnya membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Pengertian bank syariah berasal dari kata banque
dalam bahasa Prancis yang artinya peti atau lemari atau bangku. Umumnya, bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Nama lainnya itu bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau bank tanpa bunga. Fungsi utama bank syariah itu ada 4. Bank syariah sebagai manajemen investasi, tugasnya menyalurkan dana dalam berbagai macam alternatif investasi halal. Yang kedua, sebagai intermediary agen, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Yang ketiga, sebagai jasa keuangan, menawarkan jasa keuangan dan mendapat upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Sebagai jasa sosial, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan disalurkan ke organisasi pengelola zakat. Prinsip bank syariah ada 4. Yang pertama, sidik, pengelolaan dilakukan dengan moral yang menjunjung tinggi kejujuran. Kedua, amanah, menjaga ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana. Ketiga, tabligh, sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip produk dan jasa perbankan syariah. Yang terakhir, fatonah, pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif. Perbedaan prinsip bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah dijelaskan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Berdasar prinsip tersebut, perbedaannya dengan bank konvensional terletak pada syariah compliance atau kepatuhan pada syariah. Pada struktur organisasi bank syariah diharuskan memiliki DPS dan DSN, sedangkan konvensional tidak. Nah, penerapan teori akad dalam produk pembiayaan. Yang pertama itu penerapannya pada akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Karakteristik murabahah ini adalah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Contohnya, seorang nasabah bernama Ali membutuhkan sebuah mobil merek Daihatsu Xenia buatan tahun 2009 untuk keperluan keluarganya. Karena Pak Ali tidak mempunyai uang cukup untuk membeli mobil secara cash dari dealer, maka ia datang ke salah satu bank syariah dan minta diberikan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu bank syariah pun membelinya dari dealer seharga 110 juta dan menjualnya kembali ke Pak Ali seharga semisal 125 juta. Nah, pada saat bank menjualnya kembali ke nasabah tersebut, ia harus memberitahu harga belinya dari dealer itu. Penerapan teori akad dalam produk penghimpunan. Pertama itu penerapannya pada akad mudharabah. Menurut literatur fikih adalah akad kerjasama antara pemilik dana atau sohib al-mal dengan pengusaha atau mudharib untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati di awal dan tertuang di dalam akad kontrak. Karakteristik mudharabah adalah keuntungan dan kerugian diterima dan ditanggung bersama, kecuali kalau kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola. Contohnya, seorang pengusaha kelas menengah bernama Habibi mengajukan proposal pembiayaan untuk mengerjakan suatu proyek pengembangan perumahan real estate di Bilangan, Bekasi Timur kepada Bank Syariah X dengan pola bagi hasil. Setelah mempelajari dan studi atas kelayakan proyek tersebut, maka bank menyetujui dan memberikan modal 100% kepada sang pengusaha untuk digunakan melaksanakan kepentingan proyek tadi menggunakan akad mudharabah muqayyadah, dan keuntungan proyek dibagi menurut porsi yang disepakati di awal dengan ketentuan nisbah berbaginya adalah 65% banding 35%, di mana bank sebagai penyandang mendapat 65% dan pengusaha atau mudharib mendapat 35% dari hasil usaha yang didapat. Yang terakhir, penerapannya pada produk jasa. Penerapannya pada akad ijarah dan al-ijarah wa al-iqd
iqtina. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan akad al-ijarah wa al-iqtina adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Al-ijarah wa al-iqtina biasanya dikenal dengan istilah sewa beli, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pengalihan hak milik atas suatu benda kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dalam dunia finansial, pada dasarnya kombinasi dua akad antara sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Jadi dalam ijarah muntahiyat al-tamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dua cara berikut ini. Yang pertama, pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Kedua, pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Alhamdulillah, materi demi materi sudah kami sampaikan pada video pendek ini. Semoga teman-teman lebih memahami apa itu akad-akad dalam perbankan syariah, macam-macamnya, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah bersedia menyimak. Terima kasih pula kami haturkan kepada Ibu dosen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.